Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Ketemu lagi dengan saya, Suyitno Irmin. Video kali ini saya akan membahas dengan topik penerapan manajemen 5R pada lansia. Tentu video ini akan sangat bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu yang usianya mungkin sudah di atas 60 tahun begitu. Sudah pensiun ya, sudah menikmati hari tua gitu. Baik sahabatku, kita mulai. Kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan video ini ya bermanfaat bagi kita sekalian. Sahabatku, manajemen 5R ini sebetulnya adalah manajemen di perusahaan yang kira-kira tahun 80-an, 90 begitu, dulu ini sangat gencar ya diaplikasikan, diimplementasikan di perusahaan terutama, yaitu manajemen 5R. 5R itu artinya R yang pertama itu adalah ringkas ya, kemudian rapi, kemudian resik ya, yang keempat rawat, dan yang kelima itu rajin. Jadi intinya adalah satu sistem, satu program untuk penataan ya barang-barang, ruangan supaya kelihatan ringkas, rapi, ya resik, ya dan kemudian terawat dan rajin begitu kelihatan. Nah itu eh, penerapannya di perusahaan. Nah ini saya akan membahas bahwa manajemen 5R ini ternyata juga bisa diimplementasikan untuk hal-hal kita melaksanakan atau kita melakukan satu perbaikan terutama pada usia ya di atas 60 atau para lansia. Baik, kita mulai. Ini yang pertama saya akan membahas secara manfaatnya dulu atau aslinya 5R ini untuk perusahaan. Jadi kita ada gambaran bahwa manajemen 5R di perusahaan itu seperti ini ya. Terus kemudian nanti bagaimana implementasinya atau penerapannya pada lansia. Apa yang bisa diambil hikmahnya, apa yang bisa diambil sistem atau caranya di mana kita sebagai lansia dengan cara belajar dari manajemen 5R itu kita manfaatkan untuk kita meningkatkan ya kualitas hidup kita ya, tentu pada saat-saat kita menunggu detik-detik kita dipanggil ya oleh Yang Maha Kuasa. Baik, manajemen 5R adalah satu program penataan pemeliharaan wilayah kerja secara intensif dalam usaha meningkatkan efektivitas, efisiensi, etos kerja, dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Ya, jadi manajemen 5R ini adalah satu program penataan dan pemeliharaan wilayah kerja ya, sehingga nanti akan didapatkan kinerja ya yang meningkat secara keseluruhan. Nah, manajemen 5R ini berasal dari negara Jepang ya. Walaupun sebetulnya di semua negara juga secara tidak sadar juga melaksanakan kegiatan semacamnya. Tetapi yang betul-betul melaksanakan secara terstruktur dan sistematik adalah negara Jepang. Sehingga kita ini di luar negara Jepang itu mengadop ya sistem ini atau manajemen ini. Ya, kalau saya bicara sebetulnya manajemen 5R itu bagi kita ya terutama umat Muslim bukan hal yang baru. Jadi hal-hal yang terkait dengan manajemen 5R itu sudah 1400 tahun yang lalu itu dicontohkan oleh Nabi kita. Baik,
manajemen 5R atau 5S. Jadi kalau aslinya dari Jepang itu 5S ya. Apa itu 5R atau 5S? Kalau Indonesianya itu ada dua, yaitu ada yang menggunakan istilah 5R, ya, ada yang juga menggunakan 5S. Tetapi juga ada yang asli dari Jepang ini, yang memang dari Jepang itu 5S. Jadi yang pertama, R yang pertama itu adalah ringkas. Bahasa Jepangnya S-nya itu seiri, kemudian ada lagi bahasa Indonesia mungkin banyak menghadap ke bahasa Sanskerta ya, mungkin ada istilah sisih gitu ya. Jadi pertama ringkas atau sisih dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Jepangnya seiri gitu. Kemudian yang kedua R-nya adalah rapi atau kalau bahasa Jepangnya seiton atau bahasa Indonesia yang lain adalah susun. Kemudian resik ya, itu yang ketiga ya bahasa Jepangnya seiso atau bahasa Indonesia lainnya adalah sasak. Kemudian yang keempat adalah rawat ya, itu bahasa Jepangnya seiketsu ya, bahasa Indonesia yang lain adalah sosok gitu. Kemudian yang kelima adalah rajin ya, bahasa Jepangnya shitsuke, kemudian bahasa Indonesia lainnya suluh. Jadi ada orang yang menggunakan dalam bahasa Indonesianya 5R, ada juga yang menggunakan 5S disesuaikan dengan 5S yang dari Jepang. Kalau dari Jepang kan S semua ya, 5 ini. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitkusei gitu ya. Nah, eh, ini menurut saya tidak ada masalah gitu, tetapi dalam konteks saya menjelaskan ini kita menggunakan R yang pertama yaitu ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin. Nah, nanti bagaimana 5R ini bisa diimplementasikan pada kehidupan lansia. Itu yang penting nanti. Ya, secara fisik tindakan 5R itu seperti ini ya. Ini kalau di perusahaan gitu, ya. Yang pertama itu ringkas, yaitu kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan sehingga semua barang yang ada di tempat kerja adalah yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja. Jadi menyingkirkan ya, kemudian ya dibongkar-bongkar, kemudian disortir ya, kemudian disingkirkan mana yang dipakai, mana yang tidak dipakai. Itu kegiatan ringkasnya begitu. Jadi di dalam suatu ruangan gitu seringkali campur ya, kalau itu di suatu perusahaan di pabrik gitu ada barang tidak dipakai, masih dipakai dan sama sekali tidak dipakai, itu campur sehingga kita kalau mencari sesuatu barang yang mau dipakai, yang masih bisa dipakai itu kesulitan karena memang semua barang-barang itu di gudang atau di tempat kerja itu campur. Nah, ini membuat pekerjaan menjadi terganggu ya, terutama mengenai waktu kita masih mencari dan lain sebagainya. Jadi harus dibongkar, kemudian disortir dan kemudian disingkirkan. Jadi ini kegiatan ringkasnya seperti itu. Kemudian rapi itu kegiatan menyimpan barang atau peralatan secara tepat atau dalam tata letak yang benar sehingga dapat digunakan dalam keadaan mendadak, yaitu cepat, mudah tanpa mencari dan bongkar-bongkar. Jadi barang-barang itu disimpan secara teratur, yang tentu barang itu tadi yang sudah disortir, barang yang masih digunakan, nah sementara yang sudah tidak dipakai itu disisihkan, dikeluarkan atau mungkin juga malah dibuang. Ya. Kemudian kegiatannya adalah memilah, kemudian menata gitu ya, jadi teratur gitu. Kemudian yang ketiga adalah resik ya, resik kegiatan membersihkan peralatan-peralatan dan lokasi kerja sehingga semua peralatan dan lokasi kerja tetap ya terjaga kebersihannya. Ya, ini mohon maaf ini keliru ketik, bukan tetap tapi tetap terjaga kebersihannya. Ya, jadi
barang-barang yang ada di ruangan itu termasuk lokasi atau tempat kerja itu dibersihkan hingga kelihatan resik, bahkan kalau perlu diberi warna yang baru. Jadi bersih tempatnya, bersih alatnya juga ya. Kemudian yang keempat adalah rawat ya. Rawat artinya kegiatan 5R ini ya, kegiatan yang sudah 3 tadi itu dimantapkan secara terus-menerus dan mengulang-ulang ketiga kegiatan sebelumnya, yaitu ringkas, rapi, resik, sehingga tetap terpelihara. Jadi dirawat kegiatannya itu yang mulai dari ringkas tadi, terus kemudian merapikan dan juga membersihkan resik tadi itu. Ya, jadi ini merawat itu artinya kegiatan memelihara, memantapkan secara terus-menerus. Kemudian yang kelima adalah rajin ya, kegiatan intensif mengadakan pelatihan dan pembiasaan untuk melaksanakan 5R ini. Sehingga semua orang di perusahaan memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya kegiatan 5R dan melaksanakan dengan penuh keikhlasan. Nah, sehingga dari kegiatan 5R ini ya itu diharapkan bahwa barang-barang itu akan tertata rapi, kemudian tidak diperlukan itu disingkirkan, ya mungkin dibuang atau dijual begitu. Kemudian ditata yang bagus, kemudian dibersihkan ya. Kemudian kegiatan itu terus-menerus dipelihara, kemudian juga kita biasakan gitu ya kegiatan ini. Jadi rajin ini kegiatan intensif mengadakan pelatihan, pembiasaan untuk melaksanakan 5R itu. Itu Bapak Ibu sekalian atau sahabatku yang terkait dengan kegiatan fisik 5R yang sesungguhnya itu. Nah, keunggulan dari 5R ini melatih berpikir dan berperilaku baik dan benar. Sebetulnya program ini bukan sesuatu yang istimewa gitu ya, tapi sederhana sebetulnya. Hanya mulai kita membongkar, menyisihkan, ya memilah-milah, kemudian menata dan kita membersihkan. Itu kan sesuatu yang sebetulnya sederhana. Tetapi kalau itu tidak digerakkan untuk melaksanakan kegiatan ini, mungkin bisa jadi atau tidak dibiasakan gitu, sehingga tempat kerja kotor, ruangan kotor, sehingga orang cepat lelah, mungkin juga cara berpikir kita menjadi malas dan lain sebagainya. Jadi karena situasi atau kondisi kerja atau tempat kerja itu kotor, maka eh, apa budaya untuk kita ini rajin, tepat waktu, semangat itu relatif terganggu karena situasi kerja yang tidak bagus ya. Jadi kegiatan 5R ini melatih berpikir dan berperilaku baik dan benar karena semuanya dibuat rapi, dan ini termasuk bisa diaplikasikan atau diimplementasikan di dalam rumah tangga kita gitu. Kemudian melatih bersikap kreatif dan inovatif ya. Kemudian menjadikan orang tidak menyukai hal-hal yang kotor, ruwet dan menjijikan gitu. Membiasakan orang bertanggung jawab, mendorong ke perubahan yang lebih baik ya. Tidak membutuhkan biaya banyak. Nah, ini mungkin juga perlu mendapatkan perhatian karena ternyata manajemen 5R ini adalah sesuatu yang tidak membutuhkan biaya banyak. Hanya kita perlu ada semangat gitu, komitmen untuk melaksanakan kegiatan 5R. Nah, ada 5R ini sebetulnya bisa dikaitkan dengan kegiatan yang bernilai spiritual gitu ya. Jadi apa hubungannya 5R dengan spiritualitas? Nah ini. Jadi kegiatan 5R adalah sebagian dari iman ya, karena bersih-bersih ya, kemudian memilah-milah, suatu penataan yang baik ya. Jadi ada ungkapan atau mungkin juga sabda Nabi bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman gitu ya. Kemudian kegiatan 5R memberikan manfaat bagi banyak orang ya, yang banyak orang sering kepleset, kemudian juga sulit untuk mencari barang dan lain sebagainya. Ini kan
akhirnya memberikan manfaat pada orang lain. Kemudian kegiatan 5R merupakan kegiatan yang tinggi nilai ibadahnya karena melakukan kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat sehingga tentu ada nilai ibadahnya. Kemudian kegiatan 5R akan diberikan pahala ya. Ya tentu karena kita setiap melakukan kegiatan yang bermanfaat, yang baik itu akan selalu diberikan balasan. Ya, kalau kita melakukan sesuatu yang baik, tentu Allah akan memberikan pahala kepada kita. Melaksanakan 5R dengan niatan karena Allah, ya itu nanti akan membawa apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Kemudian mengikuti aturan dan prosedurnya, bagaimana kita prosedur atau manajemen 5R itu kayak apa kita ikuti gitu. Nah, kemudian kita tentu tidak mau melaksanakan sesuatu itu ya karena hanya karena takut gitu, tapi bahwa kita melaksanakan ini karena Allah juga melihat kegiatan kita di 5R ini. Kemudian kita laksanakan dengan hati yang ikhlas supaya apa yang kita lakukan di dalam manajemen 5R ini itu bisa bernilai ibadah manakala kita memenuhi tadi. Jadi kita harus ikhlas mengikuti prosedur dan kita tidak berbuat yang tidak baik. Ya, ini kalau kita kaitkan antara spiritualitas dengan kegiatan 5R. Nah, sekarang bagaimana atau apa ya seperti apa kalau kita mau menerapkan manajemen 5R itu pada lansia ya pada kita yang sudah umur-umur di atas 60 tahun. Nah, ini tentu menarik karena memang 5R itu sebetulnya kegiatan di perusahaan. Sekarang kita coba untuk menerapkan untuk kepentingan kita-kita yang usianya sudah lanjut gitu ya. Baik. Kalau kaitannya dengan ringkas ya, ringkas itu bisa diambil satu hikmah ya bahwa kita ini harus menyisihkan dan membuang pikiran, sikap, dan perilaku yang tidak baik agar tidak mengganggu dan membuat ruwet saat detik-detik kita mempersiapkan diri untuk menghadapi untuk menghadap sang pemilik hidup ini. Jadi ringkas ya di dalam 5R itu bisa kita implementasikan di dalam kehidupan lansia ini, yaitu adalah menyisihkan dan membuang ya pikiran ya, kemudian sikap, perilaku yang tidak baik ya, agar tidak mengganggu dan membuat ruwet ya. Saat kita ya detik-detik kita mempersiapkan diri untuk menghadap sang pembuat atau pemilik hidup ini. Nah, ini kalau kita mau belajar dari manajemen 5R ringkas gitu. Kemudian rapi, menata hati ya dan menyusun sikap ya dan perilaku terpuji agar mampu menjalani hidup dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal pada orang lain. Ya, jadi rapi itu bisa diimplementasikan di dalam kehidupan lansia bahwa kita ini harus menata hati dan menyusun sikap dan perilaku ya terpuji agar mampu menjalani hidup dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal kepada orang lain, yaitu rapi gitu. Kemudian resik ya itu membersihkan diri dari berbagai kotoran-kotoran ya seperti nafsu iri, dengki, hasut, dendam, nafsu amarah dan nafsu serakah agar tidak menjadi halangan dalam kita memohon dan menggapai ridhonya Allah. Ya, jadi ini harus implementasi dari resik itu adalah membersihkan diri dari berbagai nafsu ya, nafsu iri, dengki, hasut, dendam, serakah, amarah agar tidak menjadi halangan
dalam kita memohon dan menggapai ridhonya Allah. Itu resik. Nah, sekarang rawat ini bagaimana implementasinya? Ya, rawat ya merawat, memelihara dan memastikan bahwa hati, pikiran, sikap dan perilaku yang baik tetap terjaga dan istiqomah berada dalam kegiatan kita sehari-hari sehingga insya Allah kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kita merawat, memelihara, memastikan bahwa hati, pikiran, sikap dan perilaku kita ya berada di dalam kondisi yang baik, ya, kemudian tetap terjaga dan istiqomah sehingga insya Allah kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Nah, yang terakhir rajin. Bagaimana implementasinya pada lansia? Senantiasa menanamkan dan meningkatkan ya dalam diri kita ya untuk berbuat kebajikan secara berkelanjutan serta memanfaatkan potensi yang masih ada untuk kemaslahatan orang banyak. Ya, jadi kita selalu menanam dan meningkatkan dalam diri kita untuk bisa berbuat kebajikan ya secara berkelanjutan. Kemudian kita memanfaatkan potensi, energi, kekuatan, kekayaan kita yang masih kita miliki untuk berbuat kemaslahatan ya bagi orang banyak. Nah, jadi bagaimana kita memanfaatkan potensi yang masih ada ini untuk keperluan atau kemanfaatan bagi orang lain ya. Jadi kita tetap saja harus seimbang. Jadi kita ini hablum minallah dan hablum minannas itu tetap. Jadi jangan hanya kebutuhan kita sendiri dengan Allah, tetapi bagaimana kita juga tetap memperhatikan orang lain. Jadi kita tetap berbuat sesuatu kepada orang lain. Itu kira-kira implementasi dari rajin atau R. Ya. Kesimpulannya, yang pertama, dalam detik-detik menunggu telepon dari malaikat Israel, kita harus tetap dan meningkatkan kegiatan kita yang bernilai ibadah. Kemudian, untuk merangsang agar kita semangat dalam berbuat kebajikan, kita gunakan berbagai cara yang bervariatif dan menarik, termasuk ya acara pagi ini atau memanfaatkan manajemen 5R itu. Ya, kemudian kita dapat menggunakan manajemen 5R sebagai metode alternatif dalam memacu semangat dalam mempersiapkan bekal untuk menghadap Sang Maha Pencipta. Ya, terakhir, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin ya robbal alamin. Sahabatku, itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.